Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Muhara akan menjelaskan tentang tata letak laboratorium. Pemakaian laboratorium hendaknya memahami tata letak atau layout bangunan laboratorium. Pembangunan suatu laboratorium tidak dipercaya begitu saja kepada seorang arsitektur bangunan. Bangunan laboratorium tidak sama dengan bangunan kelas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium. Faktor-faktor tersebut antara lain lokasi bangunan laboratorium dan ukuran-ukuran ruang. Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium juga tidak berdekatan atau dibangun pada lokasi sumber air. Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula tata letak ruangan-ruangan laboratorium untuk pembelajaran. Ruang utama adalah ruang para siswa dan mahasiswa melakukan praktikum, dan ruang pelengkapan terdiri dari ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Selain itu, ruang penyimpanan adalah ruang untuk digunakan alat-alat atau bahan yang akan dipakai praktikum atau percobaan maupun ruang siswa atau guru. Dan ruang penyimpanan adalah gudang, digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan termasuk bahan kimia. Ukuran ruang utama lebih besar dari ukuran ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Contoh, apabila luas lantai untuk sebuah bangunan laboratorium 100 m atau 70 sampai 80 m. Adapun ruang-ruangan laboratorium diantaranya: 1. Ruang praktikum merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium di sekolah. Ruang praktikum adalah ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran di laboratorium. Fasilitas utamanya adalah instalasi listrik. Fasilitas mebeler merupakan meja dan kursi praktikum, dan papan tulis, LCD, dan lain sebagainya. Untuk keselamatan dan kenyamanan dan keselamatan kerja di dalamnya ada beberapa fasilitas, diantaranya ventilasi udara berupa jendela, langit-langit, pintu masuk, pintu keluar, pintu yang berhubungan dengan berlangsung dengan ruang persiapan dan ruang guru. Kontak P3K, fasilitas pemadam kebakaran. 2. Ruang guru adalah tempat bekerja bagi penanggung jawab laboratorium dan ruang yang melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Ruang guru dapat di dalam laboratorium. Ruang guru dan ruang praktikum sebagai disekat dengan dinding kaca. Ruang guru memiliki instalasi listrik. Adapun fasilitas mebeler seperti kursi, meja untuk satu orang atau guru atau lebih. Lemari atau rak buku. Lemari kebutuhan administrasi, loker atau rak untuk penyimpan pekerjaan tulis siswa yang akan diperiksa guru. Inventarisasi alat-alat laboratorium. Administrasi penggunaan alat-alat. Administrasi peminjaman alat-alat. Pengolahan laboratorium. Dan di dalam ruang guru juga dapat dilaksanakan pekerjaan akademik seperti merencanakan kegiatan, menyusun jadwal kegiatan, memeriksa pekerjaan siswa. 3. Ruang persiapan. Ada ruang yang disediakan untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat laboratorium, memiliki fasilitas kursi, meja, loket, dan juga ruang pemeliharaan dan perawatan seperti memeriksa jumlah perlengkapan, meriksa keadaan, memperbaiki, membersihkan, mengabarisasi ulang, dan juga ada yang digunakan untuk kegiatan laboratorium seperti pemeliharaan dan perawatan setting dan uji coba. 4. Ruang penyimpanan adalah ruang yang disediakan khusus untuk penyimpanan alat-alat yang sedang tidak digunakan, memiliki fasilitas mebeler seperti macam-macam lemari, alat-alat dan bahan, dan macam-macam rak untuk alat-alat. Sekali lagi, dapat diperhatikan bahwa pada kenyataannya lapangan, jumlah, bentuk, ukuran, kualitas, dan lokasi seperti ruangan laboratorium dapat saja berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal ini dapat terjadi misalnya karena laboratorium didirikan dengan memanfaatkan ruangan-ruangan tertentu yang sudah akan disediakan sekolah dan hendaknya mudah saling mengakses selama kegiatan laboratorium berlangsung.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nur Cahyani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang SOP laboratorium biologi. Baik, langsung saja. Saat kita melakukan eksperimen atau sedang bekerja di laboratorium biologi, maka ada beberapa standar operasional prosedur yang wajib kita taati untuk menjaga keselamatan dan keamanan kita selama di laboratorium tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, memakai jas khusus selama di laboratorium biologi. Yang kedua, mencuci tangan sebelum pemeriksaan dan usahakan tangan kita selalu steril. Yang ketiga yaitu menggunakan alat pelindung diri yang meliputi masker, kacamata, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Yang keempat yaitu dilarang makan dan minum atau merokok selama di dalam laboratorium biologi. Yang terakhir yaitu kita dilarang menyentuh bagian mulut, mata, dan area wajah selama melakukan pemeriksaan di laboratorium biologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Kurniasari. Saya akan menjelaskan tentang 6 tanda atau simbol bahaya di laboratorium biologi. Tanda yang pertama yaitu gambar api. Jika kita menemui simbol bergambar api pada suatu bahan atau zat, artinya kandungan tersebut mudah terbakar. Contoh dari bahan mudah terbakar yang biasanya digunakan di dalam laboratorium biologi adalah seperti minyak tanah, alkohol, dan natrium. Apabila terjadi kebakaran di laboratorium biologi, maka padamkan dengan kain basah atau dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu gambar tengkorak. Simbol gambar tengkorak dalam laboratorium biologi menandakan bahwa suatu zat mengandung racun atau bersifat toksik. Beberapa contoh zat yang dimaksud adalah seperti gas klorin, merkuri, karbon tetraklorida, serta sianida. Apabila zat tersebut sampai tertelan atau terhirup, segera keluar ruangan dan muntahkan saat itu juga. Kemudian minum susu untuk membantu menetralkan tubuh dari kontaminasi zat-zat kimia. Yang selanjutnya yaitu gambar tanda silang. Simbol silang dalam laboratorium biologi menandakan untuk zat-zat yang berbau menyengat. Contoh zat berbau menyengat adalah seperti amonia, uap bromin, kloroform, dan asam sulfat. Jadi, apabila melakukan eksperimen dengan bahan-bahan tersebut, jangan lupa untuk menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker. Yang selanjutnya yaitu gambar cairan yang dituangkan. Bahan yang bersifat korosif dalam laboratorium biologi ditandai dengan simbol gambar cairan yang dituangkan. Biasanya simbol ini ditujukan untuk bahan-bahan dengan kandungan asam dan basa yang kuat. Jadi, jangan pernah menyentuhnya karena bahan-bahan tersebut bisa beresiko merusak jaringan hidup. Yang selanjutnya yaitu gambar ledakan. Simbol gambar ledakan dalam laboratorium biologi menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut mudah meledak. Contoh dari zat yang mudah meledak adalah seperti campuran antara oksigen dengan hidrogen. Resiko dari ledakan akan lebih tinggi apabila campuran tersebut terkena benturan, gesekan, panas, maupun kontak dengan api. Yang terakhir yaitu gambar menyerupai kipas angin. Simbol gambar seperti kipas angin dalam laboratorium biologi berarti zat atau bahan tersebut bersifat radioaktif. Contoh zatnya seperti plutonium dan uranium. Apabila zat tersebut dikatakan bersifat radioaktif, berarti zat tersebut bisa memancarkan sinar radiasi yang akan menyebabkan efek racun baik dalam jangka waktu singkat maupun jangka lama. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.